Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh dahsyat Tuhan anugerahmu, sehingga kami boleh Tuhan berada lagi Tuhan di tempatmu yang kudus, untuk Tuhan senantiasa mendengar apa yang akan Engkau katakan kepada setiap umatmu. Terima kasih Bapa, biarlah urapan yang selalu baru terjadi Bapa, di mana Engkau mengajarkan kepada kami hidup di akhir zaman yang tidak mudah ini Tuhan, tetapi kami mau fokus hanya kepada kasih setiamu. Luar biasa Bapa, terima kasih, kami mau membuka hati, kami mau lebih dan lebih lagi belajar akan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Yang percaya dan siap untuk menerima pengetahuan yang baru lagi, urapan yang baru dari Tuhan Yesus, mengatakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, juga pendengar yang setia dimanapun semuanya berada. Kiranya berkat anugerah Tuhan terus melimpah dan melimpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya berharap bahwa kita lebih dan lebih lagi setia, memiliki semangat yang berapi-api untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin yang terkasih ya. Dan hari ini kita mau belajar lagi, satu tema khotbahnya adalah Hari Tuhan. Saya nggak mengerti apa yang Tuhan mau katakan, tetapi saya mendapatkan tema tentang Hari Tuhan. Ya, atau the end of history, bahwa semuanya akan berakhir yang terkasih. Ya, semua pada waktunya akan berakhir. Hari Tuhan itu berkaitan sekali dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan itu semuanya akan berakhir. Ya, sedemikian rupa. Jadi apapun yang kita peroleh di muka bumi ini, kita mengejar dengan semangat. Enggak salah, kita mau hidup sukses, kita mau berkarir yang bagus, kita mau sekolah yang bermanfaat, semuanya itu sangat bagus Bapak Ibu Saudara pendengar yang terkasih. Tetapi ingatlah ya, bahwa semuanya itu ada akhirnya. Oleh karena itu marilah kita berpaut kepada Tuhan Yesus. Kita berjalan senantiasa, libatkan Tuhan di dalam segala apapun yang kita lakukan. Baik di dalam pekerjaanmu, baik di rumah tanggamu, baik di dalam kariermu, apapun di dalam sekolah studi Anda, libatkan Tuhan senantiasa. Ya, dan itulah yang Tuhan mau, dan semuanya itu menjadi kebaikan bagi kita sekalian. Amin. Pertanyaannya yang terkasih, apa yang kita kejar di dalam hidup ini? Apa yang terkasih? Ya, kita mengejar sesuatu. Bahkan kita begitu ambisius. Kita begitu ambisi mendapatkan ini, mendapatkan itu tanpa campur tangan Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan sudah menyatakan bahwa semuanya itu akan berakhir. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kita harus menyadari ya, bahwa kehidupan kita di muka bumi ini juga satu hari juga akan berakhir. Karier kita yang begitu indah, company kita yang ratusan company, pabrik yang kita miliki juga semua akan berakhir. Dan satu hal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, yaitu kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Oleh karena itu sekali lagi, kalau engkau diberkati luar biasa di muka bumi ini yang terkasih, itu adalah anugerah kasih Bapa. Tetapi ingatlah, ikut campurkan Tuhan di dalam segala apa yang kau kerjakan. Karena pada waktunya kita akan berhadapan muka dengan muka. Semuanya itu akan berakhir. Disitulah yang kita harus kejar. Kehidupan yang kekal yang akan kita capai pada waktunya. Ya, mari bersama-sama kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyalaan api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yang terkasih, firman Tuhan itu bukan untuk menakut-nakuti. Hamba Tuhan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi inilah yang dikatakan di dalam firman-Nya. Firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, berbaca dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya,
Oleh karena itu, kalau kita sudah diberitahu akan apa yang terjadi, hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Kita nggak pernah tahu yang terkasih. Mungkin ada yang mengatakan, oh hari Tuhan itu pada waktu Tuhan mencabut nyawa saya. Atau hari Tuhan itu benar-benar bahwa bumi ini akan hancur sedemikian rupa. Bukan urusan kita pendengar yang setia dan jemaat. Tetapi itu adalah untuk kita mawas diri. Untuk kita diingatkan bahwa apapun yang engkau kejar di muka bumi ini dengan semangat yang luar biasa itu bagus. Tetapi ingatlah, semuanya itu ada akhirnya. Amin. Ya, seperti seorang yang menghembuskan nafas yang terakhir. Saya mendampingi banyak sekali ya orang-orang yang menghembuskan saat-saat hidup yang terakhir. Itu begitu cuma tercabut, langsung hilang. Itu yang mereka meninggal dalam keadaan damai. Orangnya sendiri gak sadar. Orangnya cuma tidur, tapi hilang. Tetapi ada juga mereka yang mengalami penderitaan pada waktu mau pulang. Ada yang napasnya seperti kereta api. Badannya bergoncang-goncang seperti gempa bumi. Tangan diikat, kedua tangan, kedua kaki diikat, tapi gak bisa jalan masih. Saya gak tahu apa yang harus diselesaikan. Jangan sampai ya yang terkasih. Oleh karena itu, mari kita mau mengakui kesalahan kita. Bertobat setiap hari. Setiap hari minta ampun yang terkasih. Setiap hari. Karena kita nggak tahu kapan datangnya hari Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Haleluya. Ya, sedemikian rupa. Mari kita lanjut di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur, karena demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Haleluya. Ya, kita diingatkan lagi. Karena jika semuanya itu akan hancur secara demikian, yang Tuhan Yesus mau dalam hidupmu dan hidupku apa yang terkasih? Yaitu kita harus hidup kudus dan saleh. Kita harus bisa satu dengan yang lain. Ya, menjadi saksi Kristus. Jesus is love. Kalau Anda tahu bahwa Jesus is love, DNA Jesus itu harus ada di dalam diri setiap kita. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar anak-anak Tuhan dan engkau rajin membaca firman Tuhan, milikilah buah-buah Roh Kudus. Karena dengan buah-buah Roh Kudus itu engkau akan menarik orang lain datang kepada Tuhan. Ya, ada kindness, ada self-control, penguasaan diri, sabar, menabur kasih. Dan itulah orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa roh Tuhan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Ya, tetapi sekali lagi, kuasailah keadaan diri kita. Kita nggak mampu yang terkasih. Nggak mampu kok, terus terang. Untuk kita self-control, untuk kita menahan emosi kita itu nggak mampu. Kalau kita nggak tiap hari, tiap waktu kita selalu bersekutu, berdoa, memuji, membaca firman-Nya, itu otomatis manusia daging kita itu turun dan manusia rohani kita itu naik. Kalau manusia rohani kita itu naik, otomatis semua orang yang melihat saudara dan saya, oh iya ya, ini anak Tuhan. Yang betul-betul mencerminkan apa yang menjadi firman Tuhan katakan. Tetapi kalau kita hidup seperti orang dunia, atau kita hidup dengan tingkah laku kita itu seperti preman, lah buat apa ikut Tuhan? Benar enggak? Ya, kalau Anda baca di kitab Wahyu, itu ada tertulis, cangkir itu putih bersih dari luar. Aduh, bagus ya, luar biasa cangkir itu. Tetapi kotor di dalamnya. Ayo, kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, kita begitu beautiful, kita luar biasa dari luar, orang penampakannya, aduh luar biasa. Tetapi kalau kita dengan segala tingkah laku, tutur kata kita begitu tajam, begitu judes, begitu ketus terhadap orang lain, semua juga akan melihat, loh, ini anak Tuhan ta. Takut, aku nggak mau deket, aku sama dia. Loh, saya tidak mau menyindir atau saya tidak mau untuk melukai orang, tetapi apa yang dikatakan yang ada di sini ini, ayo kita mawas diri. Kalau dari luar kita begitu indah,
alangkah indahnya juga yang di dalam ini juga indah. Betul? Ya, ayo yang terkasih, tidak usah lihat orang lain, lihat diri kita masing-masing. Bersihkan dirimu, karena firman Tuhan sudah mengatakan, jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, kalau kita mau memperbaiki diri lagi, ya too late. Udah nggak ada. Setiap hari kita diperbaharui. Setiap hari kita dibasuh oleh darah Yesus. Setiap hari yang terkasih. Ayo belajar. Bukan berarti saya sempurna, enggak. Ya, saya kadang juga emosi. Nah, ayo kita belajar. Menyucikan diri supaya buah-buah roh itu keluar daripada diri kita, sehingga perkataan kita, perbuatan kita, kelakuan kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Ada amin, haleluya. Ya, sedemikian rupa benar-benar kita ini berada di dalam keadaan zaman yang sudah sedemikian tergoncangkan. Di mana-mana kalau Anda baca di news, di berita, semua di negara-negara yang lain, ya, di kota-kota yang lain, mereka mengalami macam-macam bencana sedemikian rupa. Kalau Anda dan saya mau peka, mau sensitif, oh iya ya, kok begini ya, aduh serem. Nah, dan kita sudah mengalami berkali-kali. Spesial yang kita hidup di Amerika. Hurricane sedemikian rupa, air bah luar biasa, flowing sedemikian rupa di Texas. Kebakaran yang besar di LA, semuanya menghanguskan sedemikian. Lah ini apa? Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Apakah kita cuma ready sebagai penonton? Ya ampun, kok bisa terjadi demikian? Kok bisa demikian? Kok bisa di mana Tuhan? Malah kita komplain. Ya, ayo yang terkasih, kita mawas diri sedemikian rupa. Ya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari Tuhan? Pendengar yang setia, apa yang kita sudah persiapkan? Ayo. Mungkin yang selama ini tidak pernah kepikiran ke situ. Saatnya hari ini. Iya ya. Bukan lagi cuma apa yang aku persiapkan buat anak-anakku. Boleh. Tapi libatkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan di dalam pekerjaanmu, di dalam keuanganmu, di dalam savingmu mungkin. Karena semuanya itu tidak akan berarti lagi kalau hari Tuhan itu datang. Apa yang kita kerja susah payah, double job, triple job, kemana? Semuanya berakhir yang terkasih. Ya, ayo kita mau belajar terus luar biasa. Ya, karena kita tahu bahwa hari Tuhan itu pasti terjadi. Pasti. When? Tidak tahu. Makanya jangan suka ada orang yang mengada-ngada. Katanya rapture bakal datang bulan depan. Katanya pengangkatan bakal ada berapa bulan lagi. Membuat orang bingung, tidak karu-karuan. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang tahu yang terkasih. Oleh karena itu bacalah firman Tuhan. Baca dan baca, resapi. Itu jawaban di dalam kebingungan Anda, di dalam kebingungan saya. Jangan percaya kan nabi-nabi palsu. Dibilang itu di sana begini, oh di situ ada Yesus, oh di sana ada Yesus, oh di sana. Hati-hati. Jangan kita mau, ya, sehingga kita jadi kebingungan, stres, gak karu-karuan. Kumpulin makanan segudang, kumpulin apa saja. Nanti kan kalau hari Tuhan bagaimana loh? Ya, karena apa? Karena bukan yang kita ikuti melalui firman Tuhan, tetapi yang kita ikuti berita-berita yang boten-boten, hoax kebanyakannya. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Mari, 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Tadi sudah kita baca atau belum? Sudah ya? Oke, kita lanjut di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Camkanlah yang terkasih, pendengar yang setia, firman Tuhan ini meteraikan dalam hatimu, ya. Jangan kita menjadi sahabat dunia sedemikian rupa, ya. Karena kita harus tahu, kita harus mempersiapkan diri, ya.
Kok kita bisa berani mempersiapkan keuangan kita, mempersiapkan supaya anak cucu kita itu tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi kenapa kita tidak mempersiapkan diri pada hari kedatangan Tuhan yang pasti akan terjadi? Ya, mari, ada sesuatu yang saya baca di sebuah literatur para rabi Yahudi. Ya, seorang rabi yang bernama Eliezer mengajarkan, bertobatlah 1 hari sebelum engkau meninggal. Loh, sampai dikatakan gitu. Ya, Rabi Eliezer mengatakan, bertobatlah 1 hari sebelum kematian Anda. Lah kita nggak tahu kapan kita mati, betul? Sedemikian rupa. Para murid dari Rabi ini bertanya, tetapi bagaimana manusia itu tahu ya di hari apa dia akan mati? Ya, sedemikian. Rabi yang bijaksana itu menjawab, karena itu kamu harus bertobat pada hari ini. Ya, sedemikian dikatakan. Mungkin hari besok kamu sudah nggak ada lagi. Makanya bertobatlah hari ini. Besok nggak tahu kamu mati apa masih hidup. Ya, sedemikian rupa. Dengan demikian, maka manusia harusnya bertobat setiap hari. Betul, betul? Ya, betul ya yang terkasih. Ya, setiap hari kita harus bertobat. Ya, bukankah itu suatu fakta kehidupan? Karena nggak ada yang tahu untuk hari esok, betul? Ya, sedemikian rupa. Kita tidak tahu kapan pengembaraan kita di dunia ini akan berakhir. Nah, hari esok belum tentu menjadi milik kita. Hari esok belum tentu menjadi milik saudara dan saya. Lah terus apa? Pergunakanlah setiap hari itu untuk kita mohon ampun kepada Tuhan, bertobat dari cara hidup kita yang gak benar, dan melakukan firman setiap hari. Karena hari esok kita gak tahu sedemikian rupa. Ya, yang terkasih. Jadi dikatakan lagi oleh Rabi Eliezer, bertobatlah 1 hari sebelum kematian Anda. Ya, sedemikian rupa. Di zaman ini yang terkasih sudah tahu semua. Nyawa kita tuh seolah-olah nggak ada artinya. Benar? Kalau Anda lihat penembakan di sini, penembakan di sana. Orang sekolah nggak ada apa-apa. Pagi-pagi diantar sekolah sama orang tuanya. Tahu-tahu sekolahnya anak yang masih kecil-kecil diberondong. Senapan sedemikian rupa. Orang yang pergi ke mall nggak tahu, nggak ada apa-apa. Mereka belanja dengan sukacita. Tahu-tahu ada orang mabuk, langsung ditembakin satu yang lain sedemikian rupa. Jadi kita nggak ada yang tahu yang terkasih. Oleh karena itu kalau Anda diingatkan pada jam detik ini, bertobatlah setiap hari. Seperti seolah-olah besok Anda itu nggak hidup lagi. Jadi kalau ada something untuk esok hari Anda sudah beres dengan Tuhan. Ya, suatu himbauan yang luar biasa dari Rabi Eliezer ini. Ya, karena tahu bahwa hari esok belum tentu milik saudara dan saya. Ini loh, ya, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Dan tadi Rasul di sini Yakobus sudah mengatakan, ya, ayo kita koreksi diri. Apakah kita ini orang yang setia? Apakah kita ini mau bersahabat dengan Tuhan Yesus atau kita bersahabat dengan dunia? Ya, luar biasa. Biar kita merenungkan hikmat dari Rabi Eliezer tadi. Untuk bertobat setiap hari. Dan kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Ada amin yang terkasih? Mari kita lanjut di dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seseorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kau katakan kepada kamu,
Kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Haleluya. Ini adalah pesan untuk Anda dan saya, pesan untuk para pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Apakah kita sudah berjaga-jaga setiap hari? Loh Bu Pendeta, gimana sih saya ini kerja? Disuruh berjaga-jaga terus, gimana kan enggak kerja, enggak apa, sedemikian rupa. Ya, sedemikian rupa. Tapi bukan itu artinya yang terkasih. Bukan itu. Di dalam rohmu, di dalam spiritmu, kita melakukan semua kebenaran daripada firman Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, sedemikian rupa. Ya, bagaimana saudara dan saya berjaga-jaga untuk sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, untuk sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, mari kita lanjut yang terkasih. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, kita berjaga-jaga. Tadi kan sudah dikatakan oleh Rabbi Eliezer tadi. Berjaga-jaga, gimana kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang kepada saudara dan saya. Hari Tuhan itu bisa berarti tentang kematian, atau tentang gimana keadaan dunia ini sedemikian rupa, dan Yesus datang kelihatan di awan-awan. Tidak ada satupun yang tahu dan tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu jangan mendengar berita-berita sosial media yang hoax semuanya. Ya, tadi saya sudah katakan Yesus di sini, rapture bakal terjadi bulan ini, pengangkatan di sana, di sana. Tidak ada satupun yang tahu. Oleh karena itu, milikilah akan firman Tuhan. Bacalah setiap hari supaya kita tidak dibingungkan oleh berita-berita yang sedemikian rupa yang terkasih. Nah, di sini kita akan belajar yang terkasih, berjaga-jaga itu seperti apa? Seperti apa Bu Pendeta? Saya nggak ngerti berjaga-jaga gimana gitu. Ya, apakah berjaga-jaga supaya rumah saya nggak dimasukin pencuri? Jadi saya harus jaga-jaga rumah saya nggak dirampok orang dan lain sebagainya. Bukan itu yang terkasih. Berjaga-jaga yang ada di sini. Yang pertama, ada 4 hal ya, Bapak Ibu pendengar yang setia. Yang pertama dikatakan jangan tidur. Artinya apa? Jangan lengah, jangan lalai. Sebagai anak Tuhan, jangan terlena. Karena apa? Bujukan iblis itu begitu manis. Ya, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang menawarkan akan hal-hal dunia yang glamur sehingga kita terseret keluar daripada jalan firman Tuhan. Ya, luar biasa yang terkasih. Yang pertama itulah jangan tidur, jangan lengah, jangan lalai, jangan lemah. Ya, sedemikian. Yang kedua, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Seolah-olah besok kita sudah dipanggil Tuhan. Jadi kita itu setiap hari bertobat. Setiap hari minta ampun kepada Tuhan. Loh, aku gak salah apa-apa Bu Pendeta. Salah gak salah. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Amin. Ya, tiap hari kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mohon ampun. Yang ketiga, waspada dan hindari perdebatan yang tidak benar. Ya, sering kali antara suami istri kadang-kadang salah pendapat, salah tangkap, nggak ngerti apapun. Teman pertemanan juga nggak ngerti apa yang dimaksud, akhirnya menyebabkan perdebatan, percekcokan. Karena hanya salah paham yang sedikit ya, yang terkasih sedemikian rupa. Yang keempat, waspada terhadap ajaran sesat. Saya mau katakan ajaran sesat, banyak yang saya lihat itu di YouTube, di mana media sosial yang sedemikian rupa. Banyak orang memakai nama Billy Graham, orang memakai nama siapapun ya, macam-macam. Ya, dan itu di konteksnya di switch sedemikian rupa sehingga membuat orang itu bingung. Ya, tetapi yang paling benar pelajari sendiri saat teduh, membaca firman Tuhan, berdoa memuji Tuhan. Amin. Maka urapan Roh Kudus akan turun atas setiap kita. Yang terkasih, mari kita bahas akan 4 hal ini. Ya, yang pertama, apa artinya jangan tidur, jangan lengah, jangan lalai, terbuai dalam glamurnya dunia. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5-6. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Haleluya yang terkasih. Kita diingetin lagi loh. Apakah ini termeterai di dalam hidup Anda dan saya? Atau kita setiap hari kita rutinitas menjalani kesibukan kita? Misalnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Waduh, kerjaannya begitu, bangun pagi sudah persiapkan makan anak, sudah persiapkan makan suami, apa segala macam, membersihkan rumah, apa sehingga kesibukan di dalam keadaan seharian itu nggak sempat berdoa, nggak sempat muji Tuhan, nggak sempat baca firman Tuhan. Demikian juga para suami, begitu bangun pagi sarapan, boom, langsung berangkat pergi ke kantor, apa segala macam urusan kantor sudah selangit di atas kepala. Ya, sedemikian rupa masih untung kalau ada para suami yang ingat untuk berdoa di dalam drive ke kantor, muji nyembah di dalam drive ke kantor apapun. Ya, sedemikian rupa. Yang terkasih, itu urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Engkau hidupmu akan berbeda. Sungguh akan berbeda. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Nggak tahu masa depan mau apa. Sedemikian rupa pokoknya jalani bersama Tuhan. Engkau akan mengalami damai sejahtera. Dan Tuhan menjawab masalahmu. Tuhan menjawab dan menyediakan apa yang kau butuhkan. Itu loh Tuhan kita. Jangan pakai kekuatan sendiri. Firman Tuhan yang tahu nggak, baca nggak yang dibilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Loh, malah terkutuk loh. Why? Karena sudah nggak ada Tuhan. Me, I, mine. Aku yang tahu. Tuhan mana tahu kalau aku mau pindah kerjaan apa enggak. Loh, lah yang nyiptakan saudara tuh siapa? Siapa? Ya, kasihani benar-benar orang-orang yang hidupnya penuh dengan kedagingan sehingga manusia rohnya tidak timbul dan tidak tahu akan isi firman Tuhan. Sedemikian rupa. Mari kita lanjut di dalam Roma 13 ayat 11 dan 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Sudah dikasih kan rambu-rambunya? Ayo, sekarang mau tahu. Buat mereka-mereka yang mau belajar untuk mengendarai mobil. Anda pasti mengalami ujian dulu sebelum Anda bisa pegang mobil itu untuk berjalan keluar. Ya toh, ada rambu-rambunya, ada tanda-tandanya. Sedemikian rupa supaya Anda drive mobil Anda itu gak ditabrak mobil yang lain atau Anda yang bakal menabrak mobil yang lain. Benar? Nah, sedemikian rupa. Kalau hanya untuk Anda drive di tengah jalan, sedemikian rupa. Ya, gak boleh ngedrak, gak boleh mabuk, gak boleh, semuanya tuh ada yang terkasih. Lah kalau tanda-tanda zaman kok gak tahu? Kalkulasi, semuanya dikalkulasi. Kalau orang mesti membangun rumah, harus fondasinya begini, harus bangunannya begitu, harus atapnya bagaimana. Kita pelajari semuanya. Bagaimana kalau kita membangun rumah nggak ada fondasinya? Ambruk kan? Demikian juga saudara dan saya ini tubuh Kristus yang terkasih. Tubuh Kristus itu harus punya fondasi yang benar. Dan fondasi itu saudara dapatkan di dalam Alkitabmu. Buku kehidupanmu yang terkasih. Gimana engkau bisa membangun rumah tanggamu kalau engkau sendiri tidak tahu isi firman Tuhan? Sebagai suami apa yang harus dilakukan? Sebagai istri apa yang harus dilakukan? Sebagai orang tua apa yang harus kau lakukan? Sebagai anak apa yang harus kau lakukan? Hormatilah orang tuamu, dikatakan demikian. Untuk para suami juga dikatakan. Ya, macam-macam semua isinya sudah ada lah. Kalau kita itu blank, Anda meret itu mau kemana? Anda akan membangun rumah tanggamu itu seperti saat Anda berjalan. Waduh, waktu meret semangat 45. Cinta kasih 1000% meluap luar biasa. Sampai lupa semuanya, lupa daratan, lupa orang tua, lupa saudara. Karena begitu happy joy di waktu
perkawinan terjadi. Tetapi sekarang saya mau tanya, lah fondasi perkawinan Anda dari mana? Apakah Anda dalam perkawinan itu dengan dasar-dasar sesuai firman Tuhan, atau asal comot pokoknya cantiknya luar biasa kala itu bintang film Hollywood? Hanya itu. Tapi untuk membangun setiap harinya nggak ada fondasi sama sekali. Nggak ngerti firman Tuhan. Nggak ngerti bagaimana untuk saling menghargai baik suami dan istri. Nggak tahu untuk mendidik anak nanti gimana. Saudara, saya membaca sesuatu hal ini just coming ya. Kadang-kadang saya itu firman Tuhan memang disiapkan. Tetapi kalau sudah ada di atas di sini, itu keluar urapan sesuatu yang baru sehingga perkataan itu bisa keluar lain. Saya mendapatkan, karena ini berbicara tentang keluarga tadi, tentang perkawinan suami istri. Saya mendapatkan cerita dari anak saya. Di TV itu ada show, yaitu pertukaran istri. Namanya swipe wife atau apa gitu loh. Yang satu ini istrinya itu perfeksionis, bersih luar biasa, antibakteri di rumahnya. Ditukar sama satu istri yang dari keluarga yang lain, yang amburadul, yang tidak ada aturannya. Tidur sama ayam, tidur sama kucing, tidur sama binatang, semuanya. Anaknya tidak diurus. Semua makanan juga tidak tahu, apa minuman juga tidak tahu, amburadul pokoknya di dalam rumah itu. Dan mereka ditukar selama 2 minggu yang terkasih. Yang 1 minggu mereka boleh berbuat apa adanya. 1 minggu, jadi yang kotor ini, yang tidak ada didikan, dicemplungin di tempat yang begitu clean, very clean, bersih semuanya. Yang clean dimasukkan di tempat yang kotor sedemikian, tidur sama ayam, tidur sama kucing, tidur sama ndak karu-karuan sedemikian. Yang istri yang bersih sekali ini, yang biasa disiplin, dia mendisiplin rumahnya very clean, masuk di tempat rumah yang kotor demikian sampai muntah-muntah selama 1 minggu. Ya, karena dia nggak bisa tidur sama ayam, nggak bisa untuk membersihkan semuanya. Jadi dia selama 1 minggu ada di rumah yang kotor, dia jadi pembersih rumah di situ. Tapi yang laki tidak boleh komen loh. Itu bukan suaminya kan, tidak boleh komen. Jadi sedemikian rupa, dan dia di situ sampai nangis-nangis. Dia bersihin kotoran kucing, kotoran ayam, tempat tidur yang sedemikian kotornya. Sedang yang istri yang kotor ditaruhlah di rumah yang bersih luar biasa. Dia di situ nggak kerja apa-apa. Lah yang laki bengong kan? Yang laki yang rumahnya bersih kayak istana tadi. Ini orang kok enggak bersih-bersih. Orang ini kok enggak cuci piring. Orang ini kalau habis makan cuma lempar gitu aja. Sedemikian rupa di situ yang laki komplain kan? Istriku enggak seperti itu. Istriku very clean. Dia melakukan semua yang bersih. Lah yang istrinya yang di sini ditukar yang ada di situ enggak apa-apa. Si suami yang lihat, orang ini kerja kok tidak pernah berhenti. Bersih-bersih ini, bersih-bersih itu, bersih-bersih tempat tidur, bersih semua kerja. Si suami yang di sana lihat, orang ini kok kerja terus ya, nggak pernah bersih-bersih. Oke, 1 minggu selesai. Sekarang minggu yang kedua, para istri tadi yang ditukar tadi boleh berbicara. Sekarang istri yang tukang bersih-bersih rumahnya very clean, di situ mulai panggil suaminya diduduin. Rumah yang kotor tadi loh, rumah yang sudah amburadul, dak karuan. Dia bilang, kamu kok bisa hidup seperti ini? Gimana anakmu? Itu ada anaknya loh. Jadi dia juga mandiin anaknya, nyuapin anaknya, bersihin anaknya 3 lagi. Sedemikian rupa sambil nangis-nangis dia bersihin di rumah yang kotor tadi, bayangin. Tetapi minggu kedua dia panggil suaminya. Dia dudukin suaminya. Sekarang di dalam 1 minggu ini aku yang berhak. Aku yang berbicara, aku yang berkuasa. Dia bilang, bersihkan ini semuanya, bersihkan ini semuanya, mandiin anakmu, kasih makan anakmu. Jadi dia yang pegang peranan sekarang. Sedemikian 1 minggu, boleh itu, memang diatur demikian. Pinter banget yang bikin acara. Kemudian istri yang kotor ini, yang ditaruh di sini, gantian gitu loh. Dia marah-marah sama suaminya, rumah yang bersih. Kamu terlalu clean, kamu terlalu bersih, kamu terlalu ini, kamu tidak bisa hidup ini. Jadi mereka perang sendiri yang terkasih. Jadi peperangan yang ada di rumah bersih, peperangan yang ada di rumah kotor, akhirnya ditemukan setelah 2 minggu. Perempuan sama perempuan, mereka ketemu bersama. Perang dunia yang luar biasa.
Karena yang bersih ditaruhkan di tempat yang kotor tadi kan empet dia selama 1 minggu. Harus dia bersih-bersih, harus dia jadi babu yang gak karu-karuan tidurnya. Maka akhirnya sampai mau pukul-pukulan ini 2 perempuan. Karena ndak kuat sedemikian rupa. Akhirnya kan ada penengahnya di situ. Akhirnya semuanya dibereskan. Apa yang kita ambil hikmatnya yang terkasih? Hikmatnya adalah saudara dan saya. Bagaimana kehidupanmu di dalam Tuhan? Apakah kehidupan saudara dan di dalam Tuhan itu amburadul? Apakah kita hidupnya disiplin, bersih, bersih kelakuan, bersih di dalam pikiran, bersih di dalam semuanya, very clean di hadapan Tuhan. Ayo, kita benahi hidup kita, sehingga pada saatnya hari Tuhan tiba, Anda dan saya tidak bercacat dan tidak bernoda. Ada amin yang terkasih? Pendengar yang setia? Oke, kita mau lanjut sekarang ya. Mari kita baca. Tadi yang sekarang Efesus 6, 14-16. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, Tuhan sudah kasih loh. Ya, firman Tuhan ini saya dapat tadi pagi. Ya, sedemikian rupa. Sebab dengan perisai itu apa? Imanmu, engkau bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kalau ada serangan-serangan sedemikian rupa, kita karena memiliki iman. Lah sekarang ada pertanyaan, gimana pastor kalau saya tidak punya iman? Lah, bagaimana Anda bisa bisa Anda memiliki iman kalau Anda tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan? Tidak pernah mau baca firman Tuhan. Nggak bisa yang terkasih. Semuanya itu hubungan relationship dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan. Maka iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan kuat. Dan kita akan mampu untuk melawan serangan-serangan. Tidak mudah memang. Sekuat-kuatnya orang bisa jatuh yang terkasih. Dari mana? Kalau Anda baca firman Tuhan, lihat Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi yang terkasih. Dia mau dibunuh juga. Ya, sedemikian rupa. Dan akhirnya dia lari, dia pergi, dia diejek, dia diolok-olok sama anak-anak yang sedemikian rupa. Akhirnya dia lari masuk ke gua 4 hari 4 malam kalau nggak salah ya. Di situ nggak mau makan, nggak mau apa. Akhirnya malaikat Tuhan datang. Elia, mau apa kamu itu di situ? Mau apa? Apa jawab Elia? Aku mau mati saja. Loh, kadang saudara, kita bisa burn out. Bertubi-tubi. Kita nggak perfect. Tapi jangan dipakai nggak perfect itu sebagai alasan. Motivasi dirimu lagi, kembali lagi, push lagi dirimu yang terkasih. Push lagi, peluk Tuhan Yesus, peluk Tuhan Yesus. Karena ada waktunya engkau sendiri hambar. Ada waktunya engkau sendiri kering. Sekalipun engkau bersekutu dengan Tuhan, karena kita masih manusia. Gitu loh. Ada waktunya rasanya nggak mau semua, nggak mau. Sekalipun tahu Tuhan. Dan Tuhan tahu pada waktu engkau give up, Tuhan tahu. Dia tetap tidak tinggalkan saudara dan saya. Enggak ditinggal. Karena dia tahu kita manusia lemah. Ya, ayo yang terkasih. Ya, milikilah iman. Milikilah hubungan pribadi. Harus kita bangun lagi. Bangkitkan lagi rohmu. Enggak mudah. Makanya saya katakan, engkau harus memiliki minimal 1 orang yang engkau percayai. Engkau bisa curhat. Dan di situ kita bisa saling menguatkan. Makanya saya selalu mengajarkan persatuan di tengah gereja. Berapapun kita yang ada. Gak peduli orang lain. Bukan gak peduli orang lain, bukan kita gak mengasihi. No. Di saat-saat engkau lemah, ada orang lain yang menguatkan. Amin. Haleluya yang terkasih sedemikian rupa. Keep this. Ya. Firman Tuhan ini. Yang kedua. Apa itu berjaga-jaga? Bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup saudara dan saya. 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara,
supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya, ini sudah dikatakan loh yang terkasih, apa yang terjadi pada hari-hari ini terjadi sekarang ini. Di YouTube, di TikTok, di mana-mana ada ini. Ya, di Facebook supaya orang-orang mendengar berita-berita dari luar kiri kanan itu membuat saudara banyak orang menjadi bingung. Dan mereka call ke saya, mereka telepon, ini ada berita begini bahwa rapture pada bulan ini, pengangkatan pada bulan itu. Tapi firman Tuhan, ya, karena jemaat di Tesalonika juga mereka salah respon. Karena mereka tahu bahwa kedatangan Tuhan, hari Tuhan itu datang sedemikian rupa, ya, seolah-olah hari Tuhan itu sudah datang sekarang. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Nggak mau kerja. Dan kerjaannya nggak mau kerja tiap hari, duduk di atas genteng, menunggu datangnya Tuhan tiba-tiba supaya langsung diangkat. Bukan itu. Dan akhirnya karena nggak mau kerja, malas-malesan, Tuhan juga belum datang. Akhirnya jadi beban yang lain. Minta makan yang lain, sedemikian rupa. Akhirnya jadi beban. Makanya jemaat Tesalonika tertulis seperti ini. Ya, jadi hati-hati yang terkasih. Jangan terkecoh. Sehingga kita salah untuk melangkah di dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Ya, jadi saya menghimbau, jangan suka menghitung-hitung tanggal, bulan, tahun berapa. No one knows. Tidak ada satupun yang tahu. Amin. Ya, nanti menjadi ajaran sesat yang terkasih. Ya, banyak berita-berita yang membingungkan. Oleh karena itu, tugas saudara dan saya adalah persiapkan diri mengurangi dosa setiap hari. Kurangi, berbuat terus kebaikan ya, sedemikian. Ya, luar biasa. Contoh sekarang, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan itu luar biasa yang terkasih kalau Anda tahu kuncinya. Misalnya, Anda punya anak. Nah, saudara sudah dewasa, sudah sekolah, mau masuk universitas. Kemudian ada pengumuman. Wah, itu ada sekolah yang bagus, ya, yang terkenal mengadakan beasiswa. Bagi mereka yang student, yang pinter, yang jenius, mereka nggak perlu bayar sekolahnya. Bahkan akan dibayari. Nah, oleh karena itu, para student yang mau masuk di universitas terkenal itu tadi mereka semua pada belajar. Ngebut belajarnya. Melakukan semuanya supaya mereka bisa mendapatkan beasiswa. Dan pada hari yang pada pemilihan yang tersebut, muncullah nama-nama siapa yang mereka mendapatkan beasiswa. Boleh bersekolah di universitas yang terkenal. Demikian juga saudara dan saya. Kita ini berlomba-lomba yang terkasih, berlomba-lomba untuk mendatangkan ya kehidupan yang luar biasa, bertemu muka dengan Tuhan di surga yang kekal. Tetapi harus ada persiapan diri mulai sekarang. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Betul-betul pendengar yang setia. Jangan hidup memakai kekuatan pikiran sendiri. Oh, kalau saya tidak bisa A, saya berjalan ke B. Oh, kalau saya tidak berjalan ke B, saya berjalan ke C. Semuanya memakai kekuatan sendiri. Akhirnya salah, amburadul semua. Firman Tuhanlah yang membimbing perjalanan hidup saudara dan saya. Ada amin, haleluya. Luar biasa yang terkasih. Ya, lanjut. Yang ketiga, waspada. Apa artinya yang terkasih? Hindari perdebatan yang tidak berguna. Bagaimana suami istri itu kadang-kadang salah. Si suami punya opinion A, si istri punya pendapat B. Akhirnya mereka sharing tapi nggak klop. Akhirnya jadi perang dunia. Pernah dengar nggak? Pernah ngalamin nggak? Oh iya. Ya toh sedemikian rupa. Hanya demikian perdebatan yang nggak berguna. Libatkan Tuhan. Kita baca Titus 3, 8-11. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi.
engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Amin, haleluya. Ya, di sini ya. Jadi kalau ada satu perdebatan, terus dikasih tahu mereka itu nggak ngerti, terus nggak mau tahu, ya sedemikian rupa. Dan juga seorang bidat tadi pada ayat 10, seorang bidat adalah orang yang sudah kenal Tuhan, tetapi pada waktu dia keliru, pada waktu dia salah, dia diingatkan, nggak mau, dan emosi tinggi, dan terus terulang, dikatakan apa? Hendaklah engkau jauhi. Nggak perlu dinasehati lagi, nggak perlu, biarin. Nah, dan pada ayat 11 dikatakan apa di sini? Ya. Orang yang semacam itu adalah benar-benar orang yang sesat dan dosanya menghukum dirinya sendiri. Why? Karena tidak bisa dikasih tahu. Kalau sudah akunya begini, ya aku begini, aku yang benar. Me, I, mine. Nyadari nggak? Ayo yang terkasih, kita mau berubah ya. Sedemikian rupa. Nah, kita lanjut di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, udah dikasih loh jalan keluarnya. Daripada kita berdebatan yang boten-boten, salah kaprah, yang akhirnya jadi ribut, lost damai sejahtera, lost peace semuanya. Ayo, Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah ini. Semua yang benar, yang manis, yang mulia, yang adil, yang suci loh lah. Semua yang sedap didengar. Berarti kalau ada perkataan yang sedap didengar, ada perkataan yang tidak sedap didengar. Betul lah, betul? Lah, itu kita hindari, kita pangkas yang terkasih. Sebagai anak Tuhan, jangan luapkan emosi kita dengan perkataan kita yang sedemikian rupa. Ya, jangan, karena kita adalah anak Tuhan. Mari kita lanjut. Yang keempat adalah waspada terhadap ajaran sesat. Kita harus berjaga-jaga, nggak mau terkecoh. Sekarang luar biasa loh, di mana-mana kok semua mengomentari. Ya, baik Anda mendengar berita di Amerika, berita di mana Indonesia, berita di Australia, berita di mana, semuanya itu berita yang hoax yang banyak itu tersebar di media sosial. Mengapa yang terkasih? Hanya karena untuk mencari minat dari para pendengar dan mereka dapat duit. Hati-hati, Anda harus berdiri kokoh teguh di atas firman Tuhan supaya tidak ada yang membingungkan Anda. Mari kita lanjut ya, waspada terhadap ajaran sesat. Matius 7 ayat 15 sampai 18. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, Anda sudah dikasih tahu lagi. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Contoh yang simple aja, kalau Anda pergi ke market, Anda mau membeli buah, itu pun Anda masih pilih-pilih yang benar. Benar? Ya, Anda pilih, jangan sampai dapat buah yang bonyok atau buah yang bagaimana. Itu kemarin saya dapat berita, itu benar, enggak benar saya enggak tahu. Itu buah apel itu begitu bagus, itu yang luar biasa, sampai di stempel. Saya buah apelnya itu dimasukkan di box. Nggak taunya luarnya itu diwarnai yang terkasih. Loh, dicat sedemikian rupa lah. Itu kasihan toh buat anak-anak kecil. Padahal disarankan kalau makan buah apel makanlah sama kulitnya. Lah ini kulitnya sedemikian rupa disemir lagi. Nggak tahu dengan alat pewarna apa sedemikian rupa. Aduh. Luar biasa, makanya berhati-hati kita untuk senantiasa berdiri di dalam Tuhan supaya kita diluputkan daripada semua tipuan-tipuan sedemikian rupa. Karena itu sangat berbahaya. Hari ini yang terkasih kita sudah belajar akan firman Tuhan bersama-sama. Pertanyaannya yang pertama, ya, apa saja tanda-tanda zaman
yang mengarah pada hari Tuhan di mana Kristus akan datang kembali ke dunia Anda pelajari. Kita sudah belajar enggak? Ya, apa saja yang menyentuh hati Anda dengan adanya tanda-tanda zaman sedemikian rupa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap Anda dan saya untuk menghadapi datangnya hari Tuhan? Sikap kita gimana? Apa kita hidup tetap semau gue? Ini hidup-hidupku kok urusan apa sama Tuhan? Yang kerja ya aku. Ya, maunya aku dong. Nah, itu terserah Anda. Tetapi Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya semua kepada kita ya, yang terkasih. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Ayat 36 ya yang terkasih, meteraikan dalam hatimu. Kembali lagi yang nomor 1. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Why? Doa tidak bisa dilepaskan daripada sikap kita berjaga-jaga itu. Berjaga-jaga tanpa doa nggak bisa yang terkasih. Ya, berjaga-jaga itu ada doanya. Ya, supaya kita beroleh kekuatan. Untuk apa yang terkasih? Ini loh kuncinya. Untuk luput dari semua yang akan terjadi. Berarti apa yang akan terjadi itu? Saudara nggak tahu apa yang akan terjadi, benar? Ya, dan supaya kamu tahan berdiri nanti di hadapan Anak Manusia. Kita tetap kuat. Bayangin yang sekarang ini. Orang digoncangkan luar biasa. Berusaha untuk tetap kuat, tetap kuat. Ya, haleluya, luar biasa. Ya, dan hari ini kita sudah pelajari semua. Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya tentang hari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas janji kedatangan-Mu dan telah memberitahukan kepada umat-Mu hal-hal yang perlu kami ketahui ya Bapa tentang hari Tuhan. Agar kita berharap hanya kepada-Mu dan berjaga-jaga atas kehidupan kami setiap hari. Mohon ampun kepadamu setiap hari ya Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi Engkaulah Tuhan. Janjimu ya dan amin. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Oleh karena itu Bapa, cengkram kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk kami selalu Tuhan memiliki hati mencari akan sabda-Mu setiap hari. Belajar akan firman yang Kau sudah berikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami Bapa berdoa bagi mereka saat ini yang lagi mengalami kelemahan di dalam kesehatannya, kekurangan di dalam kesehatannya. Bapa, Engkau adalah Raja di atas segala dokter. Engkau mampu Tuhan mendengar doa-doa mereka, mendengar jeritan mereka. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan yang lagi lemah imannya ya Tuhan. Dan percaya bahwa Engkaulah Raja di atas segala dokter. Dengan kuasa darah Yesus, Engkau mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka yang mengalami kekurangan kesehatan. Juga bagi mereka ya Bapa yang saat ini mengalami Tuhan kesulitan ekonomi. Tuhan tolong berikan anak-anak-Mu ini jalan keluar. Engkau adalah Jehovah Jireh. Mampukan mereka mengucap syukur. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikianlah setiap kehidupan umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, beri Tuhan terobosan. Yang tidak memiliki pekerjaan boleh memiliki pekerjaan. Yang sudah memiliki pekerjaan Tuhan, Engkau berkati, kuatkan iman mereka sehingga mereka tetap boleh bekerja dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi mereka yang mengalami hubungan relationship
yang mereka yang kekurangan kasih di tengah keluarga, mereka yang tercerai-berai. Tuhan, beri hati di dalam hati mereka kasih-Mu yang luar biasa. Beri hati mereka mampu untuk mengampuni satu dengan yang lain, sehingga terjadi Tuhan satu keutuhan di tengah keluarga kembali. Saudara bersaudara, orang tua dan anak, sedemikian rupa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah waktu-Mu untuk merestorasi kami semua. Dan terima kasih Bapa, hari Tuhan itu akan terjadi di mana kami semua tidak tahu. Mampukan kami mempersiapkan diri kami masing-masing untuk menyambut kedatangan Tuhan, dengan menjaga kekudusan dan kesalehan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah menerima pelajaran yang baru dan membuka hatinya untuk mempersiapkan diri tentang hari Tuhan, mengatakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari yang terkasih dan pendengar yang setia, hari Tuhan tidak ada seorang yang tahu. Oleh karena itu kita mau bersiap-siap setiap hari, membereskan kehidupan kita lebih baik dan lebih baik, mentaati firman Tuhan setiap hari dan mohon pengampunannya, karena kita tidak tahu akan hari esok apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin.